7 tanda ini menunjukkan bahwa Anda dipilih oleh Tuhan. Ada alasan mengapa Anda ada di sini. Pesan ini ditujukan untuk Anda. Anda telah lama merasakannya. Sebuah perasaan bahwa hidup Anda berbeda. Bahwa Anda tidak diciptakan untuk menjalani jalan yang sama seperti orang lain. Anda menghadapi perjuangan, rintangan, dan momen yang menguji iman Anda. Namun, di lubuk hati, Anda tahu ada sesuatu yang lebih besar yang memanggil Anda. Bagaimana jika saya katakan bahwa tantangan-tantangan itu bukanlah kebetulan, bahwa hal-hal yang Anda pikir menghambat Anda sebenarnya sedang membentuk Anda untuk sesuatu yang jauh melampaui imajinasi Anda? Alkitab dengan jelas menyatakan, Tuhan memilih orang-orang tertentu untuk tujuan ilahi. Ia tidak memilih secara sembarangan. Ia memisahkan mereka yang dipanggilnya, memurnikan mereka seperti emas melalui api. Tetapi, bagaimana Anda tahu jika Anda adalah salah satu yang dipilih? Ada tanda-tanda yang tak terbantahkan. Petunjuk bahwa Tuhan telah meletakkan tangannya atas hidup Anda. Dan begitu Anda mengenalinya, segalanya berubah. Anda tidak lagi mempertanyakan tujuan Anda. Anda tidak lagi merasa tersesat. Sebaliknya, Anda akan berjalan dengan keberanian, kemakmuran, dan otoritas. Karena Anda akhirnya memahami apa yang telah terjadi dalam hidup Anda. Hari ini, kita akan mengungkap 7 tanda kuat yang menunjukkan bahwa Anda dipilih oleh Tuhan. Ini bukan sekadar ide sederhana. Ini adalah kebenaran Alkitabiah yang hadir dalam kehidupan setiap orang yang dipanggil Tuhan. Dari Abraham hingga Musa, dari Daud hingga Paulus. Jika tanda-tanda ini ada dalam hidup Anda, maka Anda bukan sekadar orang biasa di bumi ini. Anda adalah bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar. Perjalanan Anda tidak acak. Perjuangan Anda memiliki tujuan. Hidup Anda memiliki makna ilahi. Apakah Anda siap untuk menemukan? Apakah Tuhan telah mengurapi Anda untuk sesuatu yang luar biasa? Tanda pertama, rasa tujuan yang mendalam yang tidak pernah pudar. Anda selalu tahu bahwa Anda berbeda. Sementara orang lain puas dengan kehidupan sederhana, Anda tidak pernah bisa menerima hidup tanpa makna. Ada sesuatu di dalam diri Anda yang menginginkan lebih dari sekadar bertahan hidup, lebih dari sekadar bekerja untuk uang, lebih dari sekadar ada. Seolah-olah hati Anda gelisah, terus mencari sesuatu yang lebih dalam. Itu karena Anda diciptakan untuk lebih. Dalam Yeremia 1:P, Tuhan berkata, "Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim, aku telah mengenal engkau. Sebelum engkau lahir, aku telah mengkhususkan engkau." Ini berarti panggilan Anda telah diletakkan atas Anda. Sebelum Anda bahkan mengambil napas pertama, tujuan Anda telah ditetapkan jauh sebelum dunia mengenal nama Anda. Rasa tujuan yang mendalam ini tidak memudar seiring waktu. Ini bukan perasaan sementara atau inspirasi yang lewat. Ini adalah panggilan yang terus-menerus yang tidak bisa diabaikan. Sebuah suara yang tidak akan diam. Tidak peduli berapa kali Anda mencoba menjauh darinya. Tidak peduli berapa banyak gangguan yang Anda gunakan untuk meredamnya. Itu selalu menemukan Anda kembali. Lihatlah Yusuf dalam Alkitab. Sejak usia muda, ia memiliki mimpi tentang kebesaran. Visi tentang keluarganya yang sujud kepadanya. Mimpi-mimpi itu bukan sekadar pikiran acak. Itu adalah sekilas pandang ilahi tentang takdirnya. Tetapi apa yang terjadi setelah mimpi-mimpi itu? Saudara-saudaranya mengkhianatinya. Ia dijual sebagai budak. Ia dituduh secara salah dan dipenjara. Bagi orang luar, seolah-olah semuanya runtuh. Seolah-olah mimpi-mimpi itu hanyalah khayalan. Tetapi rasa tujuan Yusuf tidak pernah pudar. Bahkan di sel penjara yang paling gelap, sesuatu di dalam dirinya tahu bahwa Tuhan memiliki lebih banyak untuknya. Dan akhirnya, mimpi-mimpi itu menjadi kenyataan dengan cara yang jauh lebih besar dari yang bisa ia bayangkan. Hal yang sama terjadi dalam hidup Anda. Kemunduran, pengkhianatan, momen ketidakpastian. Itu bukan tanda kegagalan. Itu adalah tanda bahwa Tuhan sedang mempersiapkan Anda. Ia sedang membentuk Anda, sehingga ketika waktunya tiba, Anda akan siap. Pernahkah Anda bertanya-tanya, mengapa Anda tidak cocok dengan cara berpikir dunia?
Mengapa mengejar kekayaan dan kemewahan saja tidak memuaskan Anda? Itu karena roh Anda tahu ada yang lebih. Anda tidak dipanggil untuk menjalani kehidupan biasa. Anda dipilih untuk memengaruhi kehidupan, untuk memberi dampak, dan untuk membawa kehadiran Tuhan ke dunia. Rasa panggilan yang tak tergoyahkan ini, rasa lapar akan sesuatu yang lebih besar, adalah tanda pertama yang tak terbantahkan bahwa Tuhan telah memilih Anda untuk sesuatu yang luar biasa. Tanda kedua, pertempuran spiritual yang intens. Ada sesuatu yang perlu Anda pahami. Ketika Tuhan memilih seseorang, musuh memperhatikan. Begitu Anda melangkah ke dalam panggilan ilahi Anda, terus perlawanan datang, serangan, pengkhianatan, kemalangan tiba-tiba. Ini bukan kebetulan. Ini adalah bukti bahwa Anda berbahaya bagi kerajaan kegelapan. Lihatlah kisah Yusuf. Tuhan memberinya mimpi tentang kebesaran, kemakmuran, dan memerintah atas bangsa-bangsa. Tetapi, apa yang terjadi selanjutnya? Saudaranya sendiri berbalik melawannya. Ia dilemparkan ke dalam lubang, dijual sebagai budak, dan dituduh secara salah. Seolah-olah segalanya runtuh. Tetapi pada kenyataannya, Tuhan sedang memposisikan dia untuk takdirnya. Inilah yang dialami banyak orang yang dipilih. Musuh berusaha menghentikan Anda. Sebelum Anda melangkah ke dalam tujuan Anda, serangan datang dari tempat yang tak terduga. Terkadang bahkan dari keluarga, teman dekat, atau orang yang dipercaya. Anda mungkin menghadapi penolakan. Orang-orang yang salah memahami Anda, atau situasi di mana segalanya seolah-olah melawan Anda. Tetapi inilah kebenarannya. Jika Anda tidak dipanggil untuk sesuatu yang besar, Anda tidak akan menjadi sasaran. Alasan Anda menghadapi pertempuran spiritual adalah karena musuh melihat apa yang akan Anda jadi jika Anda terus berjalan bersama Tuhan. Lihatlah Ayub. Ia adalah orang yang sangat kaya, memiliki segalanya, keluarga, kemakmuran, dan kehormatan. Tetapi kemudian ia kehilangan semuanya. Musuh menyerang semua yang dimilikinya. Tetapi mengapa? Karena Ayub adalah orang yang dipilih oleh Tuhan. Dan pada akhirnya, apa yang terjadi? Tuhan memulihkannya, memberinya 2 kali lipat dari apa yang hilang. Musuh tidak menyerang orang yang bukan ancaman. Fakta bahwa Anda telah menghadapi kesulitan, rasa sakit, dan cobaan adalah tanda bahwa tangan Tuhan ada pada Anda. Itu berarti tujuan Anda begitu kuat sehingga musuh berusaha menghentikan Anda sebelum Anda melangkah ke dalamnya. Tanda ketiga, tertarik pada kebenaran meski sulit. Ada sesuatu di dalam diri Anda yang tidak membiarkan Anda berpaling dari Tuhan. Bahkan ketika Anda tersandung, bahkan ketika godaan mengelilingi Anda, ada keyakinan mendalam di dalam yang menarik Anda kembali. Itu tidak biasa. Itu adalah tanda bahwa Tuhan telah memilih Anda. Dunia menyuruh Anda mengejar uang, kemewahan, dan kekayaan tanpa memikirkan biayanya. Dunia bilang, Anda bisa melakukan apa saja, hidup sesuka Anda, dan tidak ada yang benar penting. Tetapi sesuatu dalam diri Anda menolak pola pikir itu. Anda merasakan beratnya tindakan Anda. Anda tidak bisa nyaman dalam dosa. Itu adalah tangan Tuhan atas hidup Anda. Lihatlah Daud. Ia diurapi untuk menjadi raja, namun ia membuat kesalahan besar. Ia berzina, mengatur pembunuhan, namun tetap disebut sebagai orang yang berkenan di hati Tuhan. Kisah Para Rasul 13:22. Mengapa? Karena ketika ia jatuh, ia selalu kembali kepada Tuhan. Rohnya tidak tahan terpisah darinya. Itulah perbedaan antara seseorang yang hanya religius dan seseorang yang dipilih. Banyak orang berdosa dan tidak merasakan apa-apa. Tetapi ketika Anda dipilih, dosa membuat Anda merasa terputus. Anda mungkin mencoba mengabaikannya, tetapi sesuatu di dalam diri Anda terus menarik Anda kembali. Itu karena Tuhan tidak melepaskan mereka yang telah dipilihnya. Anda telah melihat ini dalam hidup Anda sendiri. Saat-saat ketika Anda mencoba mengikuti kerumunan, menyatu, hidup seperti orang lain, namun sesuatu selalu menarik Anda kembali. Anda tidak bisa menikmati apa yang orang lain nikmati tanpa merasa kosong. Uang,
kemewahan, kesuksesan. Mungkin terasa menyenangkan sejenak, tetapi tidak pernah memuaskan. Ketika Tuhan memilih seseorang, Ia menempatkan rohnya di dalam mereka. Itulah mengapa Anda merasa bersalah ketika orang lain tidak. Itulah mengapa Anda merasa tidak nyaman di tempat-tempat yang orang lain rayakan. Itu karena Anda tidak milik dunia, Anda milik Tuhan. Keyakinan ini adalah salah satu tanda paling jelas bahwa Anda dipilih. Ini adalah bukti bahwa kasih Tuhan kepada Anda begitu kuat, sehingga Ia tidak akan membiarkan Anda menghancurkan diri sendiri. Ia akan terus memanggil Anda kembali, menarik Anda menuju kebenaran. Tanda keempat, penyediaan supernatural. Ada momen dalam hidup Anda di mana Anda seharusnya gagal, di mana Anda seharusnya kehilangan segalanya. Tetapi entah bagaimana, Tuhan membuka jalan. Ini bukan keberuntungan, ini bukan kebetulan, ini adalah penyediaan ilahi, dan ini adalah salah satu tanda paling tak terbantahkan bahwa Anda dipilih. Ketika Tuhan memanggil seseorang, Ia menyediakan bagi mereka. Ini tidak berarti hidup akan selalu mudah atau uang akan jatuh dari langit. Ini berarti bahwa bahkan dalam situasi terburuk, Tuhan memastikan Anda memiliki apa yang Anda butuhkan untuk terus maju. Lihatlah, Elia dalam 1 Raja 17. Ada kelaparan di negeri itu, tidak ada makanan, tidak ada air. Namun Tuhan mengirim burung gagak untuk memberinya makan. Dan ketika anak sungai mengering, Tuhan mengirimnya ke seorang janda yang hanya memiliki segenggam tepung dan minyak. Janda itu berpikir ia akan mati, tetapi persediaannya tidak pernah habis. Begitulah cara Tuhan bekerja dalam kehidupan mereka yang dipilihnya. Ketika seolah-olah tidak ada jalan, Ia menciptakan satu. Pikirkan tentang hidup Anda sendiri. Pernahkah Anda berada dalam situasi di mana Anda tidak punya uang, tidak ada sumber daya, tidak ada rencana, namun entah bagaimana Anda berhasil melewatinya? Mungkin Anda kehilangan pekerjaan, tetapi peluang tak terduga muncul. Mungkin keuangan Anda terbatas, tetapi tiba-tiba jumlah yang tepat muncul pada waktu yang sempurna. Mungkin Anda menghadapi situasi yang tidak mungkin, namun pintu-pintu terbuka dengan cara yang tidak pernah bisa Anda jelaskan. Itu bukan keberuntungan. Itu adalah penyediaan supernatural Tuhan. Penyediaan Tuhan bukan hanya tentang uang. Ini tentang arahan, pelindungan, dan peluang. Banyak kali, Ia menutup jalan yang salah sehingga Anda berakhir di tempat yang seharusnya. Ia menghapus orang-orang beracun dari hidup Anda. Ia menutup pintu-pintu yang Anda mohon untuk dibuka. Hanya untuk Anda sadari kemudian bahwa Ia sedang melindungi Anda dari sesuatu yang merusak. Lihatlah Yusuf, ia dijual sebagai budak. Itu tampak seperti kerugian, tetapi pada kenyataannya, itu memposisikan dia untuk istana. Ia dilemparkan ke penjara, kerugian lain. Tetapi kerugian itu menempatkannya pada posisi sempurna untuk ditinggikan menjadi orang kedua yang memerintah atas Mesir. Setiap kerugian sebenarnya adalah penyediaan Tuhan yang tersamar. Begitulah cara Tuhan bekerja. Terkadang penyediaannya tidak terlihat seperti berkat pada awalnya. Mungkin terlihat seperti penolakan, kesulitan, atau kegagalan. Tetapi jika Anda melihat kembali hidup Anda akan melihat bahwa setiap kali sesuatu berjalan salah, itu akhirnya mengarah pada sesuatu yang lebih baik. Tanda kelima, memikul beban orang lain. Ada sesuatu yang berbeda tentang Anda. Sementara orang lain menjalani hidup mereka hanya fokus pada kesuksesan, kenyamanan, dan kemakmuran mereka sendiri. Anda merasakan sesuatu yang lebih dalam. Anda merasakan beban dunia. Penderitaan orang lain sangat memengaruhi Anda. Ketika Anda melihat ketidakadilan, penderitaan, atau orang-orang yang berjuang, Anda tidak bisa hanya berpaling. Ini bukan sifat kepribadian. Ini adalah tanda ilahi. Lihatlah Nehemia. Ia hidup dalam kenyamanan, melayani di istana raja. Ia memiliki akses ke kekayaan, pengaruh, dan hak istimewa. Namun, ketika ia mendengar bahwa tembok Yerusalem runtuh, ia menangis. Nehemia 1:4 berkata, "Ketika aku mendengar hal-hal ini,
Aku duduk dan menangis. Selama beberapa hari, aku berduka, berpuasa, dan berdoa di hadapan Tuhan di surga. Mengapa seorang pria yang memiliki segalanya merasakan begitu dalam tentang sesuatu yang tidak secara langsung memengaruhinya? Karena ia dipilih, dan mereka yang dipilih memikul beban Tuhan untuk dunia. Anda mungkin telah mengalami ini dalam hidup Anda sendiri. Anda merasa dorongan untuk membantu ketika tidak ada orang lain yang melakukannya. Anda melihat melampaui permukaan. Anda mengenali pertempuran spiritual, rasa sakit yang tersembunyi, dan peluang untuk membuat perubahan ketika orang lain hanya lewat. Mungkin Anda telah memberikan kepada seseorang yang membutuhkan meskipun Anda sendiri tidak memiliki banyak. Mungkin Anda telah begadang berdoa untuk orang-orang yang bahkan tidak tahu Anda sedang mendoakan mereka. Mungkin Anda telah merasa panggilan untuk melayani, memimpin, atau berjuang untuk sesuatu yang lebih besar dari diri Anda sendiri. Meskipun itu tidak masuk akal secara logis, itu adalah tanda seseorang yang membawa hati Tuhan. Ketika Anda dipilih, roh Anda tidak bisa tenang sementara orang lain menderita. Beban Anda adalah bukti panggilan Anda. Tanda keenam, pemisahan ilahi dari orang-orang tertentu. Pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa beberapa orang meninggalkan hidup Anda? Mengapa pertemanan, hubungan, atau bahkan peluang tertentu tiba-tiba berakhir? Meskipun Anda tidak menduganya, mungkin terasa seperti penolakan. Tetapi pada kenyataannya, itu adalah perlindungan Tuhan. Ketika Anda dipilih, Tuhan akan memisahkan Anda dari orang-orang yang salah, bukan untuk menghukum Anda, tetapi untuk mempersiapkan Anda. Lihatlah Musa. Ia tumbuh di istana Firaun, dikelilingi oleh kekayaan, kemewahan, dan kekuasaan. Namun, ketika Tuhan siap menggunakannya, ia menarik Musa dari kehidupan itu. Musa harus meninggalkan statusnya, koneksinya, dan segala sesuatu yang familiar sebelum ia bisa melangkah ke dalam panggilannya. Begitulah cara Tuhan bekerja. Jika Anda dipilih, Anda tidak bisa tetap terhubung dengan orang-orang yang bukan bagian dari tujuan Anda. Tidak peduli seberapa banyak sejarah yang Anda miliki dengan mereka, seberapa Anda peduli pada mereka, atau seberapa Anda ingin mereka tetap tinggal. Jika mereka tidak selaras dengan apa yang Tuhan lakukan dalam hidup Anda, mereka akan dihapus. Terkadang pemisahan ini terjadi dengan cara yang menyakitkan, pengkhianatan, kesalahpahaman, atau jarak yang tiba-tiba, di lain waktu. Itu terjadi perlahan ketika minat, nilai, dan pertumbuhan spiritual Anda mulai menarik Anda ke arah yang berbeda. Lihatlah Yusuf. Saudara-saudaranya sendiri mengkhianatinya. Orang-orang yang seharusnya mendukungnya justru melemparkannya ke dalam lubang. Tetapi apa yang mereka maksudkan untuk kejahatan, Tuhan gunakan untuk kebaikan. Tanpa pengkhianatan itu, Yusuf tidak akan pernah berakhir di istana Firaun, memerintah atas Mesir. Beberapa orang tidak dilengkapi untuk menangani panggilan Anda. Beberapa orang tidak dimaksudkan untuk menjadi bagian dari musim berikutnya dalam hidup Anda. Dan mempertahankan mereka hanya akan memperlambat Anda, mengalihkan perhatian Anda, atau menarik Anda dari takdir Anda. Anda mungkin tidak memahaminya sekarang, tetapi suatu hari, Anda akan bersyukur kepada Tuhan untuk setiap pintu yang Ia tutup. Karena setiap kali Tuhan menghapus seseorang dari hidup Anda, Ia sedang membuka ruang untuk sesuatu yang lebih besar. Tanda ketujuh, diserang tetapi tidak pernah dikalahkan. Ada hal-hal yang Anda alami yang seharusnya menghancurkan Anda. Ada momen di mana Anda berpikir, Anda tidak akan berhasil. Saat tekanan terlalu besar, saat kehilangan tak tertahankan, saat pengkhianatan terlalu dalam, namun Anda masih berdiri. Itu bukan kebetulan. Musuh telah mencoba segalanya untuk menghentikan Anda. Ia telah menyerang pikiran Anda, keuangan Anda, hubungan Anda, kedamaian Anda. Ia telah menggunakan orang-orang melawan Anda, keadaan melawan Anda, dan bahkan pikiran Anda sendiri melawan Anda. Tetapi melalui semuanya, Tuhan tidak pernah membiarkan Anda dikalahkan. Lihatlah Paulus dalam 2 Korintus 4:8-9. Ia berkata, "Kami mengalami kesusahan dari segala penjuru,
tetapi tidak terjepit. Kami bingung, tetapi tidak putus asa. Kami dianiaya, tetapi tidak ditinggalkan. Kami dihempaskan, tetapi tidak binasa. Itulah kehidupan seseorang yang dipilih oleh Tuhan. Serangan datang, tetapi mereka tidak menang. Badai mengamuk, tetapi mereka tidak mematahkan Anda. Dan alasannya sederhana, Anda tidak bertarung sendirian. Lihatlah Ayub, ia kehilangan segalanya, keluarganya, kekayaannya, kesehatannya. Musuh berusaha mengambil semua darinya. Tetapi pada akhirnya, Tuhan memulihkannya dan memberinya 2 kali lipat dari apa yang hilang. Itulah yang terjadi ketika Anda dipilih. Pertempuran itu nyata, tetapi perlindungan Tuhan atas hidup Anda juga nyata. Anda telah melalui api, namun Anda masih di sini. Anda telah menghadapi pertempuran yang tidak selamat dari orang lain, namun Anda masih berdiri. Itu karena tangan Tuhan ada pada hidup Anda, dan tidak ada serangan musuh yang bisa mengubah apa yang telah Tuhan rencanakan untuk Anda. Ini adalah tanda terakhir dan terbesar bahwa Anda dipilih. Anda telah diserang, tetapi tidak pernah dikalahkan. Dan jika Anda masih di sini, itu berarti Tuhan belum selesai dengan Anda. Jika Anda mengenali kebenaran ini dalam hidup Anda sendiri, jika Anda tahu bahwa Tuhan telah membawa Anda melalui pertempuran yang seharusnya menghancurkan Anda, maka bersiaplah, karena apa yang ada di depan jauh lebih besar dari apa yang ada di belakang. Sekarang Anda tahu apa yang akan Anda lakukan. Sekarang Anda mengenali tanda-tandanya. Pertanyaannya adalah, apa yang akan Anda lakukan dengan mereka? Anda tidak bisa mengabaikan apa yang baru saja Anda pelajari. Anda tidak berada di sini secara kebetulan. Tuhan telah memanggil Anda, memurnikan Anda, memisahkan Anda, dan melindungi Anda karena Anda dipisahkan. Anda dipilih. Tetapi menjadi yang dipilih bukan hanya tentang mengetahui. Ini tentang bertindak. Apakah Anda akan melangkah ke dalam tujuan Anda? Atau akankah Anda membiarkan ketakutan menahan Anda? Apakah Anda akan merangkul panggilan Tuhan? Atau akankah Anda terus mempertanyakannya? Waktu untuk ragu-ragu telah berakhir. Pertempuran yang Anda hadapi bukan hanya untuk membuat Anda lebih kuat. Itu untuk mempersiapkan Anda untuk apa yang akan datang. Jadi, apa langkah Anda selanjutnya? Apakah Anda akan berkomitmen untuk mencari Tuhan lebih dalam? Apakah Anda akan menyerahkan rencana Anda, kekhawatiran Anda, keinginan Anda, dan percaya bahwa rencananya lebih besar dari apa yang pernah Anda bayangkan? Karena kenyataannya, Anda tidak pernah dimaksudkan untuk menjalani kehidupan biasa. Anda dipilih untuk sesuatu yang lebih besar, dan sekarang saatnya untuk melangkah ke dalamnya. Jika pesan ini berbicara kepada hati Anda, pastikan untuk berlangganan agar Anda tidak pernah melewatkan wahyu yang mengubah hidup seperti ini. Jika Anda siap untuk berjalan dalam panggilan Anda, tonton video di layar sekarang. Ini akan membawa Anda lebih dalam ke dalam tujuan ilahi Anda. Perjalanan Anda baru saja dimulai. Tuhan memiliki begitu banyak lagi untuk Anda.